video ini kita akan membahas sebuah materi tentang fungsi organisasi. Apa yang dimaksud dengan organisasi? Jadi teman-teman, kata organisasi berasal dari istilah Yunani, yaitu organon, dan istilah Latinnya yaitu organum. Artinya adalah alat, bagian, anggota, dan badan. Arti organisasi itu sendiri beraneka ragam, dan ada beberapa pendapat tentang organisasi menurut para ahli seperti James Money mengatakan, organisasi adalah bentuk setiap perserikatan manusia untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Sedangkan Chester Barnard memberi pengertian organisasi sebagai suatu sistem dari atau lebih. Ada 3 ciri-ciri organisasi. Yang pertama, adanya sekelompok orang. Yang kedua, antar hubungan terjadi dalam suatu kerjasama yang harmonis. Dan yang ketiga, kerjasama didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing anggota untuk mencapai sebuah tujuan. Berdasarkan pemahaman-pemahaman tersebut, maka organisasi dapat disimpulkan seperti organisasi dalam arti badan adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai satu atau beberapa tujuan tertentu. Kemudian, organisasi dalam arti bagian atau struktur adalah gambaran secara skematis tentang hubungan-hubungan kerjasama dari anggota-anggota organisasi untuk mencapai suatu tujuan. Untuk organisasi formal adalah suatu sistem kerjasama yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih dan dikoordinasi dengan sadar untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi formal biasanya terikat oleh tugas atau kedudukan tertentu yang dikerjakan oleh anggotanya. Bahkan ada sanksi dan ganjaran bagi setiap anggota yang tidak melaksanakan atau meninggalkan kewajiban dan tugasnya. Sedangkan untuk organisasi informal merupakan kumpulan hubungan antar perorangan tanpa tujuan bersama yang tidak disadari. Meskipun pada akhirnya hubungan-hubungan yang tidak disadari itu untuk tujuan bersama. Dan dalam organisasi informal, hubungan antara anggota berjalan secara mekanis, sehingga ketiadaan salah satu anggota tidak menjadi beban atau masalah dan tidak akan mengganggu jalannya organisasi. Yang pertama, bentuk organisasi garis merupakan bentuk organisasi yang tertua dan paling sederhana, dan penciptanya adalah Henry Fayol yang berasal dari Prancis. Sering juga disebut bentuk organisasi militer karena pada zaman dahulu digunakan di kalangan militer. Yang kedua, bentuk organisasi fungsional yang diciptakan oleh Frederick Winslow Taylor yang berasal dari Amerika Serikat menyatakan bahwa segelintir pimpinan tidak mempunyai bawahan yang jelas, sebab setiap atasan berwenang untuk memberi komando kepada setiap bawahan, sepanjang ada hubungannya dengan fungsi atasan tersebut. Yang ketiga, bentuk organisasi garis dan staf. Pada umumnya dianut oleh organisasi yang besar. Bentuk organisasi ini diciptakan oleh Harrington Emerson yang menyatakan bahwa bentuk organisasi staf dan garis terdapat satu atau lebih tenaga staf, yaitu orang yang ahli dalam bidang tertentu yang tugasnya memberi nasihat dan saran dalam bidangnya kepada pejabat, pemimpin di dalam organisasi tersebut. Yang keempat, bentuk organisasi staf dan fungsional, yang merupakan kombinasi dari bentuk organisasi fungsional dan bentuk organisasi garis dan staf. Kebaikan dan keburukan bentuk organisasi ini adalah kebaikan dan keburukan dari bentuk organisasi yang dikombinasikan. Perilaku organisasi pada dasarnya tidak dapat berjalan sendiri dalam memenuhi segala kebutuhannya, sehingga akan membentuk suatu kelompok yang kemudian disebut organisasi. Kontribusi disiplin ilmu juga meliputi psikologi, sosiologi, psikologi sosial, antropologi, dan ilmu politik. Perilaku individu adalah fungsi antara interaksi individu dengan lingkungannya. Individu membawa tatanan dalam organisasi berupa kemampuan, kepercayaan, pengharapan, kebutuhan, dan pengalaman. Sedangkan karakteristik individu lebih pada lingkungan organisasi, dan di dalamnya dapat dikaji dari 4 variabel karakteristik tingkat individual, yaitu biografis, kemampuan, kepribadian, dan pembelajaran. Dan yang terakhir, kelompok merupakan sistem yang terorganisasi yang terdiri atas 2 orang atau lebih yang memiliki serangkaian peran dan norma
untuk mengatur kelompok dan tiap-tiap anggota. Jadi teman-teman, individu memasuki kelompok karena dianggapnya sebagai cara memenuhi kebutuhan. Kelompok dibentuk untuk mencapai sebuah tujuan karena di dalam kelompok atau organisasi, belajar tentang saling menerima, berkomunikasi yang baik, mendapat motivasi, produktif, menjadi seorang pemimpin, serta terstruktur. Sehingga organisasi itu sangat penting. Sekian materi kita kali ini tentang fungsi organisasi. See you guys!